Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini pertemuan perdana kita ya untuk mapel matematika peminatan kelas 10 semester 1. Perkenalkan, Bapak ulang yang kemarin ya, nama Bapak Sugiyarto, dan Bapak kali ini untuk penyampaian materi yang pertama itu adalah materinya fungsi eksponen. Jadi selama satu semester kita akan belajar hanya dua materi, yaitu fungsi eksponen dan fungsi logaritma, dan di dalamnya hanya terdapat satu kadi. Oleh karena itu, Bapak hanya akan mengadakan satu kali ulangan sebelum penilaian akhir semester 1. Tetapi sebelum ulangan tersebut Bapak akan sering mengadakan yang namanya post test ya. Jadi kalau hanya ulangan satu kali saja, nilai kalian nanti pasti tidak valid. Maka Bapak akan sering mengadakan post test setelah subbab pada materi fungsi eksponen atau fungsi logaritma selesai. Kode yang akan kita pelajari yaitu, bisa disimak ini, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Sedangkan untuk kompetensi dasar yang keterampilan yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Tujuan pembelajarannya ini nanti silakan dipelajari sendiri. Pendalaman materi nanti ada bilangan berpangkat, bilangan bentuk akar, logaritma, persamaan eksponensial, grafik fungsi eksponensial dan logaritma, dan permasalahan nyata berkaitan dengan fungsi eksponensial dan logaritma. Oh ya, KKM dalam mata pelajaran matematika peminatan itu adalah 72. Jadi minimal 72 kalian sudah dikatakan lulus KKM. Tapi kalau misalkan nilai kalian masih di bawah 72, nanti ya ada perbaikan. Dan ya intinya itulah, perbaikan aja. Bapak tidak akan menyampaikan lebih panjang lebar, nanti takutnya ranah masuk ke ranahnya wali kelas ya. Jadi yang penting Bapak menyampaikan untuk kriteria nilai minimal yang wajib kalian peroleh gitu. Langsung Bapak masuk ke materi. Pangkat bulat negatif. Jadi bilangan berpangkat, Bapak besarkan ini. Kita seringkali melihat bilangan berpangkat, pasti sudah tidak asing ya. Jika ada A anggota bilangan real dan N lebih besar dari 1 dan N anggota bilangan asli, maka A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Contoh, A pangkat 2 berarti A kali A. A pangkat 3 berarti A kali A kali A. Itu ya. A itu sendiri dinamakan bilangan pokok, sedangkan N dinamakan pangkat atau eksponen. Bisa dipahami ya. Itu jika N-nya positif. N-nya positif, jadi N-nya bilangan asli. Bilangan asli itu apa? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Contoh 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 2 kali 2, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Ini mohon maaf, pulpen Bapak habis. Bukan habis, rusak ini, jadi pakainya enggak pulpen ini. 2 sebagai bilangan pokok, 3-nya sebagai pangkat, berarti 2 sebanyak 3 kali. Itu ya. Misalkan ada A pangkat 2 berarti tinggal A kali A, bilangan maaf.
A kali A. A-nya bilangan pokok, 2-nya eksponen, berarti A-nya sebanyak 2 kali. Gitu ya. Mudah bisa dipahami. Kemudian jika pangkatnya 0 bagaimana, Pak? Jika pangkatnya 0, misalkan A pangkat 0. Ada ya. 2 pangkat 0, 3 pangkat 0. Ingat, semua angka, semua bilangan pokok jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya dia 1. Semua bilangan pokok atau semua angka jika n-nya atau pangkatnya 0 ini, jadi nilai n di sini dia sama dengan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Lalu Bapak Bos, yang ketiga, jika pangkatnya bilangannya negatif, Pak. Misalkan A pangkat min 1, 3 pangkat min 2, itu bagaimana, Pak? Bisa, misalkan A pangkat min 1. Bentar, pada materi ini belum ada ya. Oke. Ini dinamakan pangkat negatif. Sebelum kita proses, kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat positif menjadi 1 per A pangkat 1. Maka A pangkat 1 itu hasilnya adalah A, maka hasilnya 1 per A. Itu. Contoh lagi, 2 pangkat min 2. Hasilnya kita ubah ke pangkat positif menjadi 1 per 2 pangkat 2. Sama dengan 1 per 4. Atau ditulis 1 per 4. 4 pangkat min 1 juga sama kalau ingin diubah ke pangkat negatif. Boleh. Jelas ya sampai situ? Atau pangkat positif ingin dibalik menjadi pangkat negatif bisa. Misalkan ada A pangkat 2 ingin diubah ke pangkat negatif, maka menjadi 1 per A pangkat min 2. Kayak gitu. Jadi silakan dipahami dengan baik. Ada 3 pangkat yang digunakan, pangkatnya dalam bentuk bilangan positif, dalam bentuk pangkat 0, dan pangkat negatif. Lalu kita masuk ke sifat-sifat. Nah, lalu kita masuk ke sifat-sifat eksponen untuk pangkat bulat positif. Pangkat bulat positif ya. Misalkan ada A pangkat M dikali A pangkat, dikali A pangkat N, hasilnya itu adalah A pangkat M ditambah N. Contoh, misalkan ada jangan 2A dulu. Misalkan ada A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 3, maka menjadi A pangkat 2 itu bisa kita urai menjadi A kali A nya sebanyak 2. Bapak tulis di bawah aja ya, nggak cukup ini. Sama dengan A kali A. Sedangkan untuk A pangkat 3 yaitu adalah A kali A kali A. A nya ada 3, yang ini ada 2, yang ini ada 3, kan gitu. Maka hasilnya adalah A nya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5, yaitu A pangkat 5. Jelas sampai sini? Itu contohnya. Maka berlakulah sifat ini, A pangkat M kali A pangkat N, tinggal selama prosesnya perkalian dengan bilangan pokok yang sama. Bilangan pokok sama, kalau beda nggak boleh ya. Kalau beda nggak boleh. Misalkan A pangkat 2 dikali B pangkat 3 nggak bisa diproses. Ya tetap A pangkat 2 ini nanti tetap B. Tidak bisa menjadi A pangkat 5 atau B pangkat 5, tidak bisa. Nanti hasilnya salah. Bisa dipahami ya. Jadi syarat ini bisa diproses, bilangan pokok wajib sama, operasinya perkalian, maka tinggal pangkatnya dijumlah. Sedangkan untuk proses pembagian berlaku sifat
A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contoh, A pangkat 2 dibagi A pangkat 3. Wah, pitiknya bengak-bengok, enggak apa-apa lah, nikmati hidup di desa. A pangkat 2 itu apa? A kalikan A dibagi A pangkat 3, A kalikan A kalikan A, coret 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 coret, maka tinggal 1 per A. 1 per A itu adalah A pangkat min 1. Jelas? Pak, kalau dikerjakan dengan cara sifat Pak bagaimana? Bisa. Kalau dengan cara sifat tinggal langsung aja. A pangkat 2 dikurangi 3. 2 dikurangi 3 kan bilangan pokok sama, boleh langsung diproses. Bilangan pokoknya ini sama, tinggal pangkatnya diproses saja. Berarti A pangkat sama dengan A pangkat 2 kurangi 3 min 1. Mudah kan? Gunakan cara yang mudah. Lalu yang ketiga, jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, ini ya, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan. A pangkat M pangkatkan lagi N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. A pangkat 2 dikalikan 3. Secara sifat bisa kita kerjakan menjadi A pangkat 2 kali 3, maka menjadi A pangkat 6. Kan cara sifat gini. Kalau kita gunakan tidak dengan sifat tapi dengan cara biasa, maka A pangkat A kuadrat dipangkatkan 3 itu sama dengan bilangan pokoknya kan ini. Kita lihat dari luar, bilangan pokok ini dipangkatkan 3, maka menjadi A pangkat 2 kalikan A pangkat 2 kalikan A pangkat 2 sebanyak 3 kali. Nah, 3 kalinya ini. Kemudian berdasarkan sifat yang pertama, A pangkat 2 kalikan A pangkat 2, bilangan pokok sama, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Berarti A pangkat 2 tambah 2 tambah 2, 6. Hasilnya sama antara ini dengan ini. Jadi gunakan cara yang menurut kalian lebih mudah, silahkan. Jelas ya. Sifat yang kelima, ini jika ada bentuk pecahan kemudian dipangkatkan dengan suatu bilangan eksponen atau bilangan pangkat, maka penyebut dipangkatkan, pembilang juga dipangkatkan. Contoh, A per B pangkat 2, itu artinya A nya pangkat 2, B nya juga dipangkatkan 2. Tapi kalau nulisnya gini, A pangkat 2 per B, maka nggak bisa kita ubah ke dalam bentuk ini, karena kalau penulisannya kayak gini, dia hanya A nya yang pangkat 2, B nya pangkat 1. Tapi kalau dikurung berarti penyebutnya dipangkatkan, pembilang juga dipangkatkan. Jelas ya. Jadi penulisannya dipahami. Kalau penulisannya gini, silakan masing-masing pembilang dan penyebut dipangkatkan. Tapi penulisannya gini, itu artinya hanya pembilang yang dipangkatkan. Atau kalau kayak gini, berarti hanya penyebut yang dipangkatkan. Pembilangnya dia pangkat 1. Ingat, pangkat 1 biasanya tidak ditulis. A pangkat 1 itu sama dengan A. B pangkat 1 sama dengan B. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, untuk pangkat 1 tidak ditulis. Tuh. Itu ada contoh. Nanti silahkan dipahami sendiri ya. A pangkat 3 kalikan A pangkat 5. Bilangan pokok sama, berarti tinggal pangkatnya dijumlah. A pangkat 8. 7A pangkat 7 dibagi A pangkat 2. Sama dengan A pangkat 7 dikurangi 2 sama dengan A pangkat 5 dan seterusnya. Jika ada yang belum paham nanti silakan ditanyakan. Ini videonya sudah cukup panjang. Untuk bentuk akar Bapak jelaskan di video yang kedua. Sementara ini dulu Bapak akhiri dan dapat tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.